Kalau Prabowo ingin misalnya stabilitas politik kita terjaga, tidak ada gontok-gontokan pengeluaran di dalam pemilihan umum itu sedikit, nggak usah bikin pemerintahan yang demokratis. Bikin aja, lo bener, bikin aja pemerintahan yang otoriter. Dari demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah kalau kemudian nanti sistemnya diubah dengan pemilihan oleh DPRD, artinya apa? Ini berarti bukan dari rakyat. Jangan Anda pikir kemudian DPRD itu mewakili rakyat. I don't think so. I don't think so ya. Dia juga belum tentu mewakili partai malah. Kawan-kawan Gemapos, hari ini marak jadi perbincangan soal usulan Presiden Prabowo terkait dengan evaluasi sistem pilkada, yakni mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD masing-masing. Hal itu mendapat tanggapan yang cukup beragam, ada yang mendukung dan tentu juga ada yang menolak. Hari ini saya akan membahas bersama seorang tokoh dan pakar serta pengamat politik yang mungkin sudah sangat-sangat terkenal, Prof. Ikrar Nusabakti. Terima kasih Prof. udah mau datang. Ya, sama-sama. Gimana kondisi hari ini? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet nggak tadi? Agak macet dikit di tol pas mau masuk tol yang ke arah sini. Oke. Ini aja Prof, kita langsung aja, nggak lama-lama biar teman-teman Gemapos yang sedang nonton langsung mendengarkan apa pandangan Prof terkait dengan isu ini. Jadi kita semua udah tahu ya soal ramai terkait dengan wacana mengubah sistem pilkada kembali seperti zaman Orde Baru ya. DPRD memilih gubernur maupun bupati serta wali kota. Dan ini pertama kali yang bikin ramai itu saat Prabowo pidato di acara HUT Golkar, ya kan. Nah, akhirnya mendapat berbagai tanggapan. Tapi sebelum situ, Prof. Nah, yang jadi pertanyaan pertama ini gini, Prof. Sebenarnya Pilkada serentak 2024 ini seperti apa sih sampai harus dievaluasi dan muncul wacana sedemikian rupa? Yang jelas ya, ini kan Pilkada serentak 2024 ya, atau termasuk juga pemilu presiden dan legislatif ya. Ini memang waktunya terlalu berdekatan. Misalnya ini kan kalau dulu kan yang namanya pemilu itu kan pemilu legislatif dulu, baru kemudian berapa bulan kemudian pemilu presiden. Ya. Kenapa pemilu legislatif dulu? Karena pemilu legislatif itu akan menentukan berapa persen perolehan partai-partai politik itu. Oke, presidensial threshold-nya. Betul, nanti kan ketahuan presidensial threshold-nya gitu kan. Nah, dengan dicanangkannya semuanya menjadi satu pada tahun yang sama, bisa beri contoh misalnya kayak presiden dan legislatif dalam satu masa yang sama. Kemudian Anda juga tahu ya, yang namanya pemilu kada ini juga disatukan. Tadinya kan orang pemilu kada kan tergantung waktu masing-masing masa jabatan. Kan? Ini trialnya coba sekarang dibikin serentak. Semua wilayah Indonesia itu pada 27 November kemarin. Nah kita juga tahu ya, ada juga evaluasi mengenai hal itu. Saya beri contoh misalnya mengapa jumlah partisipasi dalam pemilu itu menurun gitu kan. Padahal menurut saya yang namanya pemilu itu, pemilu legislatif paling tinggi biasanya persentase orang yang ikut. Yang kedua, pemilu presiden pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu gubernur misalnya, atau milih gubernur, atau pemilu misalnya memilih bupati atau wali kota. Kenapa demikian? Memang begitulah masyarakat Indonesia ya. Maksud saya memilih seorang presiden yang jauh dari sisi geografis ya. Itu yang memilih banyak gitu kan. Tapi memilih, saya beri contoh, kalau misalnya memilih wali kota atau bupati, pasti itu persentasenya kecil sekali. Dan yang memilih gubernur itu juga in between antara yang memilih presiden dengan yang memilih wali kota ataupun bupati. Ya begitulah manusia Indonesia. Maksud saya
Kalau yang di depan mata dia, kepala daerah depan mata dia, itu malah apa namanya itu justru nggak tertarik lah dia. Kurang partisipasinya tuh rendah sekali. Berarti partisipasi rendah itu udah memang jadi kebiasaan untuk di pilkada ya. Walaupun saya berani mengatakan kalau kita lihat dari angka-angka yang ada di pilkada sekarang, ini memang jumlah mereka yang ikut di dalam pilkada itu atau yang memilih di dalam pilkada itu persentasenya memang jauh di bawah dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ada banyak faktor ya. Misalnya apakah itu karena faktor kejenuhan ya maksud saya kan memilih presiden dan apa namanya itu anggota legislatif pusat ya yang apa namanya itu dari DPR, DPD dan juga DPRD 1, 2 ya. Itu kan apa istilahnya itu berdekatan. Habis itu orang udah sibuk lagi mempersiapkan pemilu kada ya di seluruh wilayah Indonesia dan juga dengan waktu yang boleh dikatakan tadi bersamaan ya. Dan terus terang saya tuh harus angkat topi sama penyelenggara pemilu kada ya. Kenapa demikian? Dalam satu pemilihan umum serentak di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, itu boleh dikatakan yang namanya pilkada itu berjalan dengan lancar. Ini malah berbeda dengan pemilu presiden. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam pemilu presiden ini kan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ya. Yang saya maksud persoalan yang muncul itu saya beri contoh bagaimana rakyat itu ditekan, bagaimana kemudian juga bansos dipermainkan dan sebagainya untuk hanya memenangkan satu pasangan tertentu ya yang didukung oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau di dalam pilkada Anda tahu ya cuma beberapa wilayah saja. Tapi tetap ada. Ada dan ini sangat masif ya. Yang misalnya Jokowi itu menggunakan yang orang sebut sebagai partai coklat gitu kan. Parcok. Saya mengatakan itu saja secara terus terangnya kenapa demikian? Karena ini kan sudah dibahas oleh bocor alus politiknya Tempo ya. Dan itu udah pasti bukan suatu isapan jempol. Udah pasti ini bukan apa namanya tuh hoax dan sebagainya. Berarti khususnya yang Prof bilang ini yang di Jateng ya? Kenapa? Khususnya yang di Jateng ya? Yang paling banyak sorotan. Sekarang gini ya, kalau Anda lihat ya, masyarakat Indonesia, saya mau nanya sama Anda ya, institusi mana yang lebih tinggi penerimaan masyarakatnya? Apakah tentara atau polisi? Kalau Anda lihat ya. Kalau Anda lihat yang namanya institusi-institusi yang boleh dikatakan diterima oleh masyarakat, yang persentasenya paling tinggi itu kan TNI. TNI, ya. Hasil survei terakhir ya. Ya, mau survei kapanpun itu selalu TNI. Kenapa TNI? Karena TNI tidak ikut di dalam politik, ya. Tidak cawe-cawe dalam politik. Nggak ada urusan dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang perhubungan ataupun persoalan-persoalan keamanan. Jadi dianggap orang-orang TNI itu boleh dikatakan aman lah. Walaupun memang terjadi juga kayak kemarin yang terjadi di Sumatera Utara ya, di mana kemudian satu batalion kemudian menyerbu satu desa dan akhirnya kemudian ada juga yang meninggal. Tapi kan langsung diselesaikan dengan baik-baik ya oleh Panglima TNI dan juga oleh Pangdam di Bukit Barisan sana. Tapi kalau Anda lihat institusi mana lagi setelah itu? Apakah DPR? Kan enggak. Jadi itu nanti kita lihat KPK, kemudian baru Kejaksaan, baru kemudian istilahnya itu paling rendah tuh biasanya polisi. Kenapa polisi? Karena memang banyak kasusnya. Maksudnya saya beri contoh misalnya orang nyetir di jalan raya pasti berhadapan dengan polisi. Apalagi kalau mereka yang membawa angkutan barang. Ya. Kalau yang pribadi pasti karena memang tidak sedikit. Kadang-kadang juga mereka juga misalnya melanggar aturan lalu lintas di jalan tol misalnya. Menggunakan bahu jalan dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya kalau Anda perhatikan juga ya, di dalam
ada calon yang satu dari polisi, yang satu dari tentara, itu secara umum biasanya yang tentara pasti menang dibandingkan dengan yang polisi. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan ya bahwa dia atau masyarakat pada umumnya persepsinya tentang tentara dengan tentang polisi itu pasti jauh lebih baik tentara dibandingkan polisi. Nah, kalau kemudian sekarang yang terjadi di Jawa Tengah itu agak berbeda, ya itulah yang kemudian banyak orang bertanya-tanya. Ya, saya beri contoh misalnya karena kebetulan si Lutfi sama pasangannya itu ya, itu di-endorse, bukan cuma di-endorse ya, tapi kemudian juga pokoknya berupaya supaya calonnya yang didukung oleh Jokowi itu menang. Sampai ikut turun kampanye ya. Nah, turun kampanye yang itu makanya kalau kemudian PDIP gregetan dengan Jokowi ya, sampai kemudian Jokowi dipecat, ya antara lain juga soal itu. Oke. Ya. Ya sekarang gini ya. Anda misalnya anggota partai ya. Kita sama-sama PDIP misalnya kan. Oke. Masih jadi anggota PDIP kok Anda menggerecokin partai sendiri gitu kan. Atau kemarin misalnya kan kok malah mendukung bukan calon presiden dari partai, malah calon presiden dari yang dulu menjadi lawan politik ataupun lawan bertanding untuk menjadi presiden, kan begitu. Jadi saya melihat, dan ini saya mendasari pada data. Anda lihat pemilu di Indonesia ada yang kemudian terjadi bunuh-bunuhan atau kemudian bakar-bakaran ya di Republik Indonesia ya, baik dari zaman pemilu 55 ya, atau kemudian pemilu di era Orde Baru sampai ke pemilu di era reformasi, tidak ada orang yang kemudian saring serang gitu ya gara-gara pemilihan umum atau pemilu kada. Nggak ada itu. Prabowo Subianto aja kan marah pada 2019 ya. Itu kan gara-gara dia merasa dicurangi ya. Tapi kan itu terbatas hanya pada wilayah Tamrin dan kemudian yang daerah FPI itu Petamburan. Jadi KS Tubun wilayah itu aja kan yang terjadi kerusuhan katanya kan, yang kemudian katanya ada yang mati gitu kan. Tapi coba kamu lihat dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya, walaupun termasuk juga apakah itu pemilu legislatif daerah, pemilu presiden, pemilu gubernur, wali kota, bupati, tidak ada yang namanya itu bunuh-bunuhan gara-gara perbedaan pilihan atau partai. Oke, menyambung nih Prof, soal gini, kembali ke topik soal pilkada ya, soal sistem yang mau diusulkan ini. Nah, kira-kira menurut Prof, melihat kondisi hari ini, mungkin tergantung biaya dan sebagainya dengan pilkada, apakah sudah betul nih atau sudah tepat wacana bahwasannya sistem pilkada ini bakalan berubah atau dipilih sama DPRD? Kalau menurut Prof, ini kalau buat saya ya, itu yang menginginkan adanya perubahan itu cara berpikirnya waras atau enggak? Ya. Oke. Saya beri contoh misalnya ya. Ada memang sebenarnya gagasan ini bukan gagasan yang baru ya. Di era Pak SBY juga waktu berarti udah sempat muncul ya? Waktu di era Pak SBY waktu Menteri Dalam Negerinya itu Pak Gamawan Fauzi. Memang ada usulan, tapi itu bukan untuk pemilihan wali kota dan bupati, untuk gubernur. Khusus gubernur aja. Kenapa? Udah bilang karena gubernur itu adalah wakil pusat. Mengapa kemudian tidak dipilih oleh DPRD aja, gitu kan? Ini mungkin lebih murah, lebih macam-macam lah. Tapi buat saya, ya, sejak reformasi politik 1998, nggak ada alasan itu untuk kemudian yang ini dipilih rakyat secara langsung seperti pemilu presiden ya. Kemudian pemilu gubernur karena dia wakil dari pusat dipilih oleh DPRD, atau kemudian yang namanya bupati wali kota juga dipilih oleh rakyat langsung. Sekarang malah ada usulan mereka juga dipilih oleh DPRD. Ya.
Kalau buat saya ya, di mana kemudian letak dari kedaulatan rakyat itu ya. Jadi saya ambil itu aja contoh yang diungkapkan oleh siapa namanya nih, teman dari PDIP. Saya ini kalau nama orang tuh suka lupa. Siapa? Adian Napitulupulu gitu kan. Ya dia bilang, kalau dibilang biaya gede, berapa memang biaya untuk pemilu kada? Kemarin kalau nggak salah datanya 37, sekian triliun deh anggarannya. Iya, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia atau jumlah orang yang ikut di dalam pemilu kada, itu jatuhnya cuma 180.000 per orang. Ini menurut Adian. Dan Anda juga tahu ya, yang namanya orang Indonesia itu apa sih salahnya sekali-sekali juga menikmati kebebasan. 5 tahun sekali menikmati yang disebut dengan pesta demokrasi. 5 tahun sekali misalnya menikmati dikasih kaos ya. Kan Adian juga ngomong, kalau mau bikin kaos tergantung, mau yang bahannya katun 30.000 rupiah per pieces kan. Berarti kalau Anda mau bikin 1.000 kaos ya, itu berarti tinggal dikali aja 30.000 rupiah. Tapi kalau misalnya yang kualitas lebih rendah, itu bisa aja 18.000 rupiah. Kalau kualitas yang lebih buruk lagi, itu bisa juga 12.000 rupiah. Tinggal kemampuan Anda untuk membeli, ya. Dan Anda juga tahu ya, dalam kasus Indonesia, setiap 5 tahun sekali itu juga ya, bukan cuma rakyat yang kemudian juga mendapatkan seseran-seseran, baik itu kaos ataupun itu uang dan sebagainya ya. Tapi juga yang namanya ekonomi Indonesia itu berjalan, bergerak dinamis. Kenapa? Karena misalnya kalau Anda itu misalnya seorang pengusaha kaos, atau Anda membuat ininya kaos-kaos dari berbagai partai politik itu. Kan Anda juga mendapatkan kecipratan ya, nggak seberapa duitnya, tapi kan lumayan gitu kan. Iya, kemarin Senin tuh padat banget kayak yang Progres buat itu. Nah, itulah yang saya bilang, itu kan meningkatkan ekonomi Indonesia, meningkatkan juga pendapatan masyarakat. 5 tahun sekali apa salahnya sih? Cuma yang jelek ya, kita sambung aja gitu. Kalau dikatakan biayanya gede, itu memang gara-gara Jokowi membudayakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk misalnya pada saat pemilu presiden, di mana kemudian rakyat dibagi bansos sedemikian rupa ya, dan itu anggaran dari negara ya, termasuk juga baik yang itu dalam bentuk misalnya bansos yang dibagikan oleh Kementerian Sosial ataupun bansos yang dibagikan atas nama presiden kan. Emangnya dana presiden dari mana? Dari nenek moyang dia? Ya APBN dong. Pastinya dana APBN. Kalau ada misalnya pengusaha yang bantu, ya itulah ya, berarti dia juga minta duit kepada pengusaha atau konglomerat ya. Nah, lagi-lagi kalau Anda perhatikan, di sini menunjukkan betapa siapa yang menduduki jabatan di pemerintahan, dialah yang kemudian bisa mengeruk dana baik itu dari konglomerat ya, atau pengusaha, ataupun dana dari APBN. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pribadi dia ataupun kepentingan orang yang memiliki jabatan, ya. Karena Anda tahu ya, pemilu presiden 2024 itu kan dia memaksakan banget bahwa pokoknya harus 1 putaran dan harus 58%. Kan gitu. Padahal kalau secara logika sulit itu kalau nggak dilakukan dengan misalnya mobilisasi massa, nggak pakai tenaga polisi ataupun kepala desa atau lurah atau siapapun ya, itu almost impossible. Tapi yang terjadi kemarin itu adalah hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat pada era Orde Baru yang Anda belum lahir ya. Belum. Itu Anda tahu ya bahwa pemilu di era Orde Baru itu hasilnya kadang-kadang udah diketahui duluan dibanding sebelum pemilu itu berlangsung. Kenapa? Karena kadang-kadang pembagian jatah kursi baik itu di DPR ataupun di DPRD itu memang udah diatur
pastinya yang menang paling tinggi Golkar ya. Dan kemudian nomor 2 itu P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan, barulah PDI pada saat itu ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau dikatakan bahwa pemilu itu mahal, mahalnya juga seberapa ya. Dan kalau misalnya satu orang anggota DPR, calon anggota DPR ya, sekarang sampai mengeluarkan misalnya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, ya itu kan karena kebodohan dia aja. Ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang tadi saya katakan money politics itu. Tapi coba dibiasakan rakyat untuk kemudian tidak dikasih uang atau tidak dikasih bansos, atau bagaimana supaya pemerintah itu menjadikan orang Indonesia itu memiliki pekerjaan, memiliki kehormatan sebagai orang yang bekerja, dan juga memiliki uang yang cukup untuk misalnya makan mereka sehari-hari. Kalau sekarang ini kan seakan-akan ya 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ya, Anda lihat ya, itu rakyat masa kemudian masih terus tergantung sama bantuan sosial. Masa rakyat kemudian masih selalu dibantu dengan BLT gitu kan. Di mana kemajuan dari sebuah pemerintahan dalam pekerjaan di bidang ekonomi mereka, kan begitu. Oke, ini Prof. Nah, menyambung tadi kan soal masalah calon-calon peserta yang ngeluarin uang yang banyak, kemudian sampai akhirnya yang dibilang Prabowo ini yang bikin sakit kepala, menang sakit kepala, apalagi kalah kan gitu. Nah, ini Prof. Apa namanya terkait dengan salah bansos ataupun uang ya dalam putaran pilkada. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian jadi dalil ya, kenapa kemudian wacana pilkada ini kepala daerah itu dipilih oleh DPRD adalah untuk mencegah adanya praktik-praktik money politik, kontrak politik di bawah gitu loh. Nah, saya itu mau nanya sama Anda. Atau saya mau nanya sama Presiden Prabowo. Sekarang kalau memang lewat DPRD, tidak adakah politik uang? Nah, itu juga pertanyaan besar sih, Prof. Anda tahulah, apalagi di era dengan apa istilahnya itu sesuatu yang sangat liberal seperti sekarang, ya. Tidak mungkin kemudian misalnya apa istilahnya itu partai-partai kemudian gratisan untuk menjadi pendukung si A atau si B ya. Ya waktu zaman Orde Baru sih masih gampang karena itu kan cuma ada 3 partai politik dan malah cuma ada 2 partai politik, yang satu disebut golongan karya kan gitu. Sementara kan P3 sama PDI itu kan disebut partai kan. Dan kemudian rakyat kan diajari dengan apa namanya itu pengetahuan politik yang salah ya. Seakan-akan yang namanya partai politik itu buruk. Seakan-akan partai politik itu jahat. Seakan-akan partai politik itu apa namanya itu mementingkan diri sendiri. Dan yang satu-satunya yang baik seakan-akan cuma satu, yaitu golongan karya. Padahal Anda tahu ya, partai politik di era Orde Baru itu tidak boleh masuk ke desa-desa misalnya kan. Kenapa? Alasannya bahwa supaya ini ada namanya masa mengambang. Ya. Jadi masa mengambang di mana pokoknya rakyat itu tidak boleh memiliki pengetahuan politik tentang apa itu P3 atau itu PDI dan sebagainya. Nah, padahal Anda tahu ya, sementara Golkar bisa leluasa masuk, dia punya ranting cabang ya, bahkan kemudian bukan cuma pada tingkatan DPD dan DPC tapi juga sampai ke ranting cabang dan sebagainya, itu mereka bisa. Belum lagi yang pegawai negeri ya. Itu kan dulu kalau namanya pegawai negeri itu seperti saya, itu kan nggak boleh masuk menjadi anggota partai politik. Tapi saya diwajibkan untuk memiliki kartu anggota golongan karya misalnya. Kan lucu. Ya, itulah kenyataannya. Ini saya buka aja. Jangan-jangan politisi sekarang itu banyak yang nggak ngerti seperti itu. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu bahwa yang namanya apa namanya itu pemilihan gubernur. Dan kalau dulu kenapa itu nggak banyak duitnya? Siapa yang menjadi gubernur kan udah ditentukan sama Pak Harto. Nah, apakah dia misalnya pernah menjadi Danrem gitu kan? Kalau untuk yang tinggi itu berarti pernah menjadi Pangdam atau menjadi apalah di dalam kemiliteran gitu. Apakah Prof melihat semacam pengkondisian seperti zaman Orba ketika ini apa namanya sistem ini gubernur dipilih DPRD itu akan terjadi sama? Gini,
Jawaban saya adalah ya, kalau Prabowo ingin misalnya stabilitas politik kita terjaga, kemudian tidak ada gontok-gontokan, kemudian pengeluaran di dalam pemilihan umum itu sedikit, nggak usah bikin pemerintahan yang demokratis. Bikin aja, lo bener, bikin aja pemerintahan yang otoriter. Misalnya sekalian, ya sekalian. Kenapa? Kalau kita tahu yang namanya demokrasi itu memang pasti suatu sistem yang cerewet, pasti sistem yang saling mengkritik, saling mendukung, saling juga berbantah-bantahan dan sebagainya. Itulah demokrasi. Kalau Anda mau misalnya semuanya berjalan dengan baik, ya udah pakai sistem militer aja, komando, selesai. Tapi apakah itu baik untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia? Dan kemudian rakyat tidak bisa bersuara, rakyat tidak bisa berorganisasi, rakyat tidak bisa mendirikan misalnya organisasi kemasyarakatan, atau rakyat tidak bisa misalnya memilih di dalam pemilu dengan sistem yang benar-benar bebas, ya, nggak ada tekanan polisi dari seperti masa Jokowi, atau tidak ada tekanan dari militer seperti pada masa Orde Baru, begitu kan? Sistem itu yang mau dibangun, dan itu udah pasti nggak pas. Dan kalau dikatakan bahwa katanya orang Indonesia nggak maju-maju, sekarang saya mau nanya sama Anda, ketika pemilu pertama dilaksanakan pada 1955, itu Anda lihat ya, itu bukan cuma ada partai-partai politik aja, kadang-kadang partai-partai politik itu malah terbelah. Misalnya sama-sama ya, yang satu namanya Partai Indonesia Raya, tapi kemudian ini dia menyebut tokohnya si ini, ada juga Partai Indonesia Raya yang kemudian juga tokohnya yang berbeda misalnya kan. Jadi, tapi Anda perhatikan, apakah kemudian tadi saya katakan terjadi kemudian saling bunuh dan sebagainya? Enggak, ya. Yang bikin kemudian itu terjadi saling bunuh itu kan karena memang apa istilahnya itu ada kampanye-kampanye politik yang saling menjelek-jelekan satu sama lain, ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan Anda lihat apakah kemudian kalau rakyat memilih, itulah esensi dari demokrasi apa? Dari demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau kemudian nanti sistemnya diubah dengan pemilihan oleh DPRD, artinya apa? Ini berarti bukan dari rakyat. Jangan Anda pikir kemudian DPRD itu mewakili rakyat. I don't think so ya. Dia juga belum tentu mewakili partai, malah kadang-kadang dia mewakili diri dia sendiri, ya. Saya beri contoh misalnya, apakah Jokowi kemudian juga mewakili PDIP? Enggak juga, ternyata dia mewakili dirinya sendiri ya. Pada saat misalnya Gibran itu maju menjadi calon wakil presiden, ya kan? Mahkamah Konstitusi diintervensi sama dia, ya. Kemudian adik iparnya disuruh supaya mengubah undang-undang pemilu, ya, supaya kemudian anaknya yang masih umur waktu itu 37 tahun, belum cukup umur, itu akhirnya bisa ikut di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi gitu ya. Jadi maksud saya, Anda lihat, demokrasi itu pada dasarnya itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi kalau kemudian ini oligarki yang menentukan, ya, lagi-lagi oligarki maksud saya itu adalah sekumpulan orang-orang yang berada di atas itu ya, baik itu atas dasar politik ataupun atas dasar ekonomi atau atas dasar juga yang lain-lain ya. Apakah kemudian Indonesia akan dibikin seperti itu? Kapan kita mau maju? Kan? Padahal kita tahu ya, kalau kemudian politik kita selalu diacak-acak, selama itu pula kita tidak akan bisa naik kelas. Tapi faktanya gitu, Prof. Hari ini kan karena saya melihat kita melihat fenomena ada kotak kosong yang menang kan di Pangkal Pinang. Saya melihat itu sebagai bentuk kekecewaan atas sajian atau pilihan yang disajikan oleh parpol yang itu aja. Nah, itu kan bisa jadi juga kita kalau bicara demokrasi ya, yang disajikan oleh parpol ya juga orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya itu aja, atau yang punya apa dan sebagainya. Sekarang saya mau nanya sama Anda, apakah memang rakyat yang menginginkan supaya ada kotak kosong?
Enggak kan? Oke. Ya. Ya. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan oligarki itu ingin menguasai. Misal saya beri contohnya, itu untung kita waktu itu ya sebelum pilkada itu ada putusan nomor 60 ya, dan putusan 70 dari Mahkamah Konstitusi. 60 itu yang mengatur mengenai misalnya kalau Anda itu dapat sekian persen ya di dalam yang tadi saya katakan pemilu legislatif itu berarti Anda memiliki hak untuk yang bukan sama parliamentary threshold di mana partai Anda bisa punya wakil di parlemen tapi juga punya hak untuk mengajukan kepala daerah atau presidensial threshold ya. Dan Anda tahu ya di era kemarin 2024 itu ya itu kan Jokowi atau Kim ya berupaya untuk memanipulasi politik supaya yang namanya partai-partai politik itu cuma bergabung di tangan mereka sendiri. Dalam ini saya kasih contoh yang paling gampang lah, Pilkada Jakarta. Sebelum ada keputusan 60 dan 70, coba Anda perhatikan, apakah PDIP bisa mengajukan calon? Enggak bisa. Apakah PKS bisa mengajukan calon? Nggak bisa. Kurang. Nasdem nggak bisa, ya. Dan partai terbesar di dalam pemilu legislatif daerah di Jakarta, yaitu PKS, dia cuma dapat berapa? 18% kalau nggak salah, ya. Ya sekitar gitulah. Tapi itu pun kan nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena katanya ini aturannya ini nggak bisa nih harus begini, makanya MK kemudian bikin aturan baru supaya dimungkinkan orang-orang itu atau partai-partai itu kemudian bisa mencalonkan. Batas 7%. Dan Anda tahu ya bagaimana Jokowi itu misalnya pokoknya yang namanya Anies Baswedan nggak boleh maju, coba nggak bisa maju deh, ya nggak? Yang namanya Ahok itu kalau nggak boleh maju, nggak bisa maju. PDIP juga tadinya juga nggak bisa maju. Kenapa? Karena memang dia tidak mungkin bisa memajukan calon karena tadi aturan yang diatur bahwa harus kan partai. Makanya kenapa sih RK RK dan Suswono itu kalah di DKI Jakarta karena memang dia diplot hanya untuk melawan kota kosong atau kemudian melawan yang calon independen itu. Dharma Pungrekun ya. Ya, yang kita juga nggak tahu ya, kenapa tiba-tiba dia dalam 1 sampai 3 hari bisa ngumpulin fotokopi KTP misalnya. Sampai adanya tuh keluarganya Anies kan ya. Ya itulah macam-macam lah. Jadi begitu, Bung. Ya, maksud saya itu betapa jahatnya yang namanya penguasa, ya, atau betapa jahatnya yang namanya oligarki. Baik itu oligarki politik atau kemudian didukung oleh oligarki ekonomi. Nah, apakah kemudian kita mau mengikuti seperti itu kayak sekarang? Pokoknya nanti DPR aja. Dan kalau udah DPR aja, Anda percaya sama saya, tidak mungkin partai-partai itu secara independen, secara sukarela itu kemudian mendukung satu pasangan calon. Atau calonnya itu kalau bisa lebih dari satu. Ya Anda lihat aja ya, kemarin kan ada 37 wilayah yang kemudian calon kepala daerah itu melawan kota kosong, ya nggak? Ya. Dan jangan kaget kalau kemudian kota kosongnya itu ada yang menang. Kenapa? Itu juga dulu di Makassar juga terjadi seperti itu kan? Kenapa? Karena rakyat itu nggak mau dipermainkan melalui rekayasa hukum, rekayasa politik supaya Anda itu nggak bisa memilih selain calon yang sudah ditentukan oleh mereka yang berkuasa atau mereka yang menguasai sumber-sumber keuangan ataupun kekuasaan. Oke, jadi kalau misalnya dalilnya soal praktik money politik, kemudian biaya yang mahal serta efisien misalnya, kalau yang seperti Prabowo sampai membandingkan dengan negara-negara tetangga. Saya bilang, jawaban saya pada Presiden Prabowo, kalau Anda ingin supaya negeri ini efisien, itu jadikanlah Indonesia itu negara militer. Seperti zaman mertuanya Soeharto. Nggak ada itu demokrasi. Zaman Soeharto itu juga nggak ada demokrasi. Demokrasi itu kan cuma itu yang disebut dengan demokrasi kaum penjahat. Apa yang saya maksud dengan demokrasi
kaum penjahat seperti yang disebutkan oleh Tonquist ya, itu adalah bahwa seakan-akan ada demokrasi, yang penting itu ada rutinitas pemilihan umum 5 tahun sekali ya. Dan kemudian kalau bisa yang namanya siapa akan terpilih udah ditentukan sama mereka. Tadi yang saya udah katakan ya, siapa yang akan menjadi bupati itu udah ditentukan gitu kan. Siapa yang mau jadi wali kota, siapa yang mau jadi gubernur itu juga udah ditentukan oleh yang mendapatkan restu dari presiden lah. Oke. Nah, sekarang juga gitu kan, seakan-akan dengan kalau dengan sistem pemilihan melalui DPR lebih murah. Siapa bilang lebih murah? Saya yakin duitnya juga pasti banyak keluar. Benar. Kenapa? Karena orang atau partai-partai kecil yang tidak mungkin mengajukan calon mereka menjadi kepala daerah itu pasti berharap oke, gue setuju, tapi lu ngasih duit dulu ke gue. Berapa nih? Iya, itu yang disebut dengan NPWP itu kan. Apa tuh, Bob? Nomor berapa wani piro. Nomor piro wani piro gitu kan. Jadi nomor berapa berani berapa. Jadi soal misalnya ketakutan soal praktik money politik di masyarakat itu jadinya tetap ada, tapi penerimanya aja yang beda kan jadinya, Prof? Oh iya, yang kalau dengan sistem DPRD itu yang menerima ya elit-elit politik gitu kan. Tapi kalau di dalam pemilihan langsung bisa aja rakyat yang kemudian menerima itu. Tapi kalau Anda tanya sama kepala-kepala desa dan saya tanya, itu emangnya kalau kemudian banyak amplop berseliweran itu mereka kemudian akan memilih orang yang disebut itu, mereka akan bingung juga. Ini banyak banget tadi gue duit dari mana? Anda emang ingat misalnya yang ngasih siapa? Pasti Anda bisanya akan milih siapa yang ngasih paling gede dan sebagainya. Tapi dalam kasus Jakarta, Anda lihat sendiri ya, berapapun orang Jakarta disogok, tapi tidak ada pengaruhnya terhadap pilihan mereka. Makanya kemudian kalau Rano sama si Pram itu bisa merata menang di seluruh wilayah Jakarta, itu sebagai akibat dari kesebelan orang atau rakyat Jakarta ini atas tekanan-tekanan politik atau rekayasa-rekayasa politik yang tidak memungkinkan orang-orang yang akan mereka pilih itu ikut di dalam Pilkada Jakarta. Nah, ini Prof, ada juga nih usulan kemarin kalau nggak salah dari Adi Praitno. Ya. Nah, dia mengusulkan kalau soal biaya mahal misalnya dari sisi penyelenggara, nah beliau mengusulkan ada bentuk penyelenggara yang ad hoc. Toh juga kerjanya cuma 5 tahun sekali gitu. Itu usulnya untuk menghemat gitu katanya. Kalau menurut Prof itu bagus nggak atau gimana? Jadi begini ya, sebetulnya yang namanya penyelenggara pemilu itu semuanya juga harusnya tidak kemudian bekerja 5 tahun ya. Itu cuma bekerja atau mempersiapkan pemilihan umum aja, pelaksanaan pemilu aja. Nah, di Indonesia ini udah berapa kali dicoba ya. Satu, misalnya pemerintah sebagai penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian juga banyak orang bilang curang. Tapi di era reformasi itu pernah yang menjadi penyelenggara pemilu itu adalah partai-partai politik. Oh ya, anggota KPU itulah anggota dari partai-partai politik. Makanya ketika pemilu 199 itu yang namanya KPU itu nggak bisa menentukan siapa yang menang karena kan mereka punya kepentingan. Iya benar, akhirnya siapa yang menentukan? Presiden B.J. Habibie. Kenapa? Karena kok jadi begini ya, tadinya kan kita pikir kalau ini partai politik pasti mereka akan saling kawal lah ya, akan saling kawal, saling jaga lah gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nah, makanya yang namanya Komisi Pemilihan Umum itu seperti juga di Australia atau negara lain itu adalah komisi yang independen. Harusnya itu di bawah kejaksaan ya, di kejaksaan. Kenapa? Karena kejaksaan itu kan dianggap sebagai suatu lembaga hukum ya, penegakan hukum gitu. Tapi kan kita tahu ya, itu anggota KPU itu yang milih siapa? Politisi juga kan. Iya. Rekomendasi lah ya. Iya. Bahasanya rekomendasi. Bukan cuma rekomendasi, itu mereka udah ngitung nih kayaknya kita mesti milih yang ini aja, yang ini bisa nih. Dan bahkan saya ngomong terus terang aja, bahkan itu kalau dilihat dari sekjen KPU aja, itu kadang-kadang Jokowi sendiri yang menentukan.
Oh, ini bisa diusulkan sini. Oh, jangan ini kayak ini punya kasus dengan hukum. Ini kayak ini dulu juga pernah dengan kasus apa namanya itu korupsi, macam-macam. Nanti begitu udah ada habis tuh yang udah diusulkan dan ditolak sama dia. Hanya coba gimana kalau sini, akan gitu. Sama aja dengan penentuan siapa menjadi ketua KPK. Saya dengar Firly itu ada pilihan Jokowi. Oh, Firly pilihan Oh Jokowi. iya. Makanya kemudian jangan kaget kalau kemudian Firly nggak bisa dikutak-atik sama polisi juga. Masa ada satu kasus orang dijadikan tersangka, udah 2 tahun nggak ditahan-tahan. Oh, bener nggak? Kasusnya sama SYL deh. Iya, tapi kemudian kalau Anda lihat ya, ada satu kasus yang namanya Tom Lembong yang tidak terbukti melakukan korupsi, langsung masuk tahanan. Ini kan suatu hal yang tidak adil, ya. Makanya yang banyak orang kemudian menyatakannya, kenapa kok hukum nih kok apa namanya itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu kan. Oke. Apalagi yang Anda mau tanya? Oke, Prof. Ini kita karena udah dibahas banyak ya, mungkin juga waktu udah cukup banyak nih ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Terkait dengan diskusi kita tadi, usulan soal gubernur DPD DPRD, kurang lebihnya, positif negatifnya, kemudian Prof juga membantah bahwa itu jadi solusi untuk evaluasi pilkada hari ini. Nah, kalau tanya nih, kalau menurut Prof, sebenarnya kita mungkin sepakat ya, pilkada itu harus tetap ada evaluasi untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau melihat kondisi hari ini, kira-kira evaluasi atau langkah yang tepat sekiranya bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas pilkada terutama demokrasi kita, itu seperti apa, Bro? Jadi gini ya, sebagai seorang yang belajar tentang ilmu politik ya, dan juga politik Indonesia, kita ini janganlah kemudian selalu ingin berganti sistem, baik itu sistem pemerintahan ataupun sistem pemilu dari satu masa ke masa yang lain. Saya maksud misalnya ya, dulu kita pernah menerapkan demokrasi parlementer, ya, di mana kemudian presiden itu bukanlah kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dia cuma kepala negara. Dia tidak memiliki hak penuh untuk memerintah karena dia cuma simbol, dan yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, ya. Dan Perdana Menteri itu juga kan tergantung kepada dukungan di partai-partai politik di dalam parlemen, ya. Kalau misalnya saya sebagai anggota parlemen kemudian tidak setuju kepada Perdana Menteri, dilakukanlah apa yang disebut dengan vote of no confidence, atau mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri, kepada Wakil Perdana Menteri, atau kepada Menteri, ya. Jadi itu terjadi, dan Anda tahu di era demokrasi parlementer itu atau demokrasi konstitusional. Kenapa saya katakan demokrasi konstitusional? Karena memang demokrasi parlementer itu basisnya itu adalah konstitusi negara. Konstitusi negara yang mana? Ya, konstitusi negara yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1950, gitu kan. Jadi kalau kita lihat tuh ya seperti itulah ya yang tadinya ada yang pertama RIS ya, Republik Indonesia Serikat, sebelum kita kembali ke negara kesatuan ya, dan kemudian barulah dipakai dengan undang-undang dasar yang lain gitu kan. Nah, kita tahu sistem parlementer akhirnya mati atau dimatikan ya dengan Dekret 5 Juli 59 oleh Bung Karno, yang mendapatkan tekanan juga dari tentara gitu kan. Nah, kemudian Anda tahu kita masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin oleh Bung Karno, ya. Kemudian siapa yang menjadi anggota DPR? Ini kan bukan hasil pemilu 55 ya. Pokoknya namanya itu adalah misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gotong royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Jadi MPR itu MPRS. Tapi begitu zaman era Soeharto ya, kita tahu kemudian kita masuk ke dalam suatu sistem yang presidensial ya. Dan Anda tahu ya, dari jumlah partai yang tadinya 10 oleh Pak Harto tahun 73 itu dikecilkan
Misalnya yang Muslim dijadiin satu menjadi Partai Persatuan Pembangunan, kemudian yang Islam dan Kristen atau nasionalis dan Kristen dan Katolik jadiin satu yang namanya Partai Demokrasi Indonesia, ya. Kalau kita lihat gitu ya, terus jalan seperti itu dan kemudian reformasi, Undang-Undang Dasar yang asli kita amandemen sampai 4 kali, jadilah yang kemudian Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tahun 2002 itu. Wah, ya. Anda lihat sekarang ya mau ada lagi gagasan kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Kalau itu masuk balik lagi ke Undang-Undang Dasar yang asli, Anda tahu tidak ada itu yang namanya pemilu, ya. Tidak ada itu batasan misalnya presiden itu berapa kali masa jabatan, ya. Maksud saya pemilu itu adalah tidak ada pemilu langsung. Ya, karena presiden akan dipilih oleh MPR dan kemudian gubernur dan sebagainya itu akan dipilih oleh DPRD. Apakah itu bagus? Tadi saya bilang, ya. Kemudian kalau kemudian yang namanya presiden itu bisa sampai 5 tahun, kemudian bisa dipilih lagi kayak Pak Harto, ya. 68 dia jadi presiden, kemudian 78 dia jadi presiden lagi, kemudian 83 dia jadi presiden, terus jadi presiden terus setiap habis pemilihan umum. Sampai kemudian terjadilah reformasi 98 itu. Nah, sekarang saya tanya, ya, kalau misalnya balik lagi ke Undang-Undang Dasar yang asli, kita nih nggak bisa ngomong nih. Ya benar, dinding-dinding ini akan banyak telinga, dinding-dinding ini akan banyak alat sadap, ya. Orang seperti saya ini baru keluar dari hutan kayu ini mungkin udah langsung dicegat sama orang. Ya itulah yang terjadi. Mau kayak begitu? Enggak kan? Atau kemudian yang dulu katanya jadi presiden itu harus orang Indonesia asli. Kalau ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu diterapkan, Prabowo tuh nggak bisa jadi presiden. Loh, kenapa, Prof? Lah, karena ibunya kan masih ada keturunan Tionghoa. Ya, dia kan ibunya kalau nggak salah Manado campur Cina deh gitu kan. Berarti dia nggak bisa. Atau mungkin kita nggak tahu bapaknya itu ada keturunan dari darah lain nggak selain Indonesia. Jadi itu masih ada kata orang Indonesia asli. Saya nanya sama Anda, emang Anda kemudian merasa diri Anda orang Indonesia asli? Oh, kalau saya merasa, Prof. Merasa, ya. Anda mukanya Anda aja buat saya itu nggak Bali 100%. Serius ya. Kayak saya gini, apakah kemudian saya orang Jawa asli? Belum tentu. Siapa tahu apa namanya itu nenek moyang saya mungkin ada Indianya, ada atau mungkin ada Arabnya, ya, atau orang di Medan sana lah, atau orang di wilayah Sumatera yang misalnya ada yang keturunan Kling, walaupun mereka Muslim, ya kan? Apa kemudian kita memandang mereka itu orang Indonesia asli atau tidak? Buat saya tidak ada orang Indonesia asli. Kenapa? Karena orang Indonesia itu berasal dari masuk ya ke wilayah Indonesia, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia Selatan, ada yang dari Asia Barat, ya, kayak misalnya orang-orang yang keturunan Yaman atau yang bilang katanya ini keturunan Nabi gitu kan, atau orang dari Cina gitu kan, atau orang dari Taiwan, itulah orang Indonesia. Makanya kalau di zaman dulu Orde Baru tuh ada apa namanya surat bukti kewarganegaraan, buat saya itu hanya perlu untuk orang asing, bukan kemudian orang yang udah tinggal di Indonesia dari zaman nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang 45 yang asli, itu banyak sekali persoalan, ya. Tadi saya katakan persoalan bagaimana memilih presiden, masa jabatan presiden, persoalan hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Itu. Oke, jadi begitu. Oke. Prof, terima kasih nih, Prof. Iya. Tapi untuk ujung acara nih ya, saya mau minta penilaian Prof soal wacana apa namanya gubernur atau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kalau range-nya dari 5 sampai 10 menurut Prof, ini kualitas pemikirannya ini nilainya berapa gitu lah? 4. 4 ya? Oh, di bawah lagi ya? Iya, nggak ada itu. Oke, terima kasih Prof sudah mau datang dan berdiskusi bersama Gemapos.
mohon maaf jika dalam diskusi tadi ada hal-hal yang kurang. Saya juga masih belajar untuk diskusi dengan orang-orang yang memang sekelas Prof yang luar biasa. Saya juga masih belajar. Prof aja masih belajar, apalagi saya, Bro. Baik kawan-kawan Gemapos, itu tadi diskusi kita bersama dengan Prof Ikrar Nusabakti terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Terus saksikan channel YouTube Gemapos, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini lainnya. Sampai jumpa.